Bapak-bapak kan bertiga belum vaksin ya. Jadi kalau ini untuk membuktikan, jadi ini sebelum divaksin diukur dulu ya. Bener nggak nanti Oh, setelah vaksin Lu sih kok ngomong berubah? gitu karena adek kita. oke, langsung ukur. Lihat Syukur. bawah, semuanya lihat bawah. Listen, 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 listen. Halo Healthy People, balik lagi sama kita di sini. Ada aku Sasa, ada Ada gua gak Paul. ada yang mau nyambut. Mohon maaf ya Healthy People ya, ini orang-orang kayaknya memang terpesona sama kecantikan gue. Jadi mohon maaf ya Healthy People ya, gitu ya. Gue ulang nih ya. Ada gue Sasa, ada ini Ada gue gue nggak tahu nih. Lu. Ada gua Oh iya. Paul. Hari Gue gua Paul. Dio, biasa. Pengennya yang paling akhir. Save the best for the last gitu ya gue ya. Sama ya, biar kita bisa urutan gitu ya. Yoi. Kita berikan Ini bukti ladies adalah first. kespontanitas kita ya. Itu bukti gitu ya. Oke, hari ini kita temanya apa? Oke, hari ini kita mau ngebahas seputar yang lagi masih hits pastinya ya di masa pandemik ini dan relatable banget buat gue dan pastinya buat teman-teman semua, yaitu seputar vaksin. Ya, nah ini yang lagi masih hype ya. Ada banyak kontroversi, ada banyak hoax-hoax yang beredar gitu ya. Nah, hari ini kita mau coba ngulik-ngulik mana yang beneran fakta, tapi mana juga nih ini kayaknya hoax deh gitu ya. Nah, kali ini kita mau ngebahas itu, dan teman-teman kalau nanti punya pertanyaan yang lain, teman-teman boleh juga tulis di kolom komentar, nanti pasti kita jawab. Oke? Gitu. Nah, Jangan lupa sekarang subscribe channel kita juga. yes, betul. Itu udah pasti. Kita mulai aja. Ini kayaknya para lelaki-lelaki ini kan udah ngumpulin buat ngebombardir gue hari ini, ya. Jadi gue udah siap nih. Sebenarnya gue udah udah menyimpan banyak peluru ya untuk mengcounter. Bentar, gue Ya, perjelas jadi- dulu. Ini vaksin yang dimaksud vaksin Corona 19, COVID-19 ya? Ya, yang Ya, dimaksud adalah vaksin COVID-19 ya teman-teman ya. Ya kali ya gue mau bahas vaksin rabies. Ya boleh sih, ya boleh. Tapi nanti ya. Yang ini yang lagi masih tren gitu, masih hot banget ya. COVID dulu nih. Gitu. Ini ngomong-ngomong dari di antara kita siapa yang udah divaksin nih? Ya, Ya lu pasti tau lah kok. tahu lah ya. Yang pasti bukan Sasa gitu. Masa kan nakes, dia kan nakes, pasti udah. Bro Paul udah belum? Gue belum. Gue belum Belum juga. Ya, gue juga belum sih. Karena kita bukan lansia ya. Betul. Dan kita Oh juga iya, bukan karena nakes. kalian yang kali ini masih tahap lansia ya teman-teman ya. Nanti Nakes akan buka bukan. tahap yang masyarakat awam umum. Mudah-mudahan ya isu-isunya sih kata pemerintah nih, kata pemerintah sih akhir April ini. Jadi kita doakan memang dari pemerintah untuk logistik vaksinnya bisa tersedia buat masyarakat luas. Amin. Amin. Ya. Amin. Semoga. Itu pertanyaan gue tuh. Udah, Apa next. Udah kejawab langsung. Udah kejawab ya, belum lu nanya udah gue jawab gitu. Ya. Mungkin gue boleh share sedikit ya. Kan ini cuman gue kan di antara kita berempat yang udah vaksin ya, dan gue udah selesai vaksin, gue udah 2 kali gitu ya. Seperti yang kalian lihat ya, aku masih sehat walafiat ya. Mungkin otaknya aja yang masih nggak sehat ya gitu. Tapi secara fisik aku ya nggak ada apa-apa. Ya aku masih kerja sampai sekarang, masih praktek dan masih airing. Jadi ya udah itu bukti bahwa vaksinnya nggak apa-apa kok gitu, dan nggak mempengaruhi kegilaan yang ada di aku, juga nggak mempengaruhi. Itu emang udah ada aja. Coba tapi lu vaksin pertama kapan? Vaksin pertama itu aku di 28 Februari kemarin. Yang kedua? Yang kedua itu aku di tanggal 14 Maret kemarin. Bulan lalu. Sampai sekarang nggak ada tanda-tanda gejala-gejala apa, misalnya kayak anak kecil kan kalau habis divaksin bisa demam, panas gitu-gitu, ada nggak? Alhamdulillah, puji Tuhan, haleluya, amitofu ya.
nggak ada selain apa ya? Ya nggak ada kalau kayak gitu itu nggak ada. Kalau Terus mungkin gue semakin gila karena gue menghadapi polemik pandemik ini tuh mungkin iya. Itu aja sih. terus mungkin mungkin bekas gitu kayak ada suntikan apa bekas gitu ada nggak ada? Nggak ada. Kebetulan gue disuntik kemarin tangan kiri, nggak ada ya. Nggak ada Mulus bekas. ya. Ada itu hitam, ada. Tai Iya, lalat, Cok. tai lalat, tolong. Ini namanya tai lalat ya. Baru mau gue Nggak. sentil layar. Ini apaan sih? Ada choco chip gitu ya gue. Iya, kayak kotoran gitu. Beneran choco chip. Iya. Oh, aman berarti Aman aman. berarti. Aman. Karena aku Oke. masih bisa Nah, ini Iya. buktinya. Nah, ini mau nanya, kenapa harus divaksin 2 kali? Kenapa nggak cuma sekali? Nah, simple sih. Jadi kalau misalnya kita vaksin, jadi kalau misalnya kita dari vaksin pertama kali Mm-mm. vaksin itu kan vaksin itu tujuannya untuk membuat antibodi di dalam tubuh kita. Nah pas kita vaksin, ini anggaplah kurva ya. Nah ini kalau nanti yang editor tolong ya, gue mau Tuh, nyusahin editor. kasih kurva. Kasih kurva gitu. Awalnya kan kita nggak punya antibodi gitu kan ketika kita divaksin, nah antibodinya itu barulah mulai terbentuk naik nih gitu kan. Nah di jangka waktu tertentu dia tuh udah nggak bisa naik lagi sampai ke batas, misalnya nih batas apa namanya, batas standarnya lah ya, ini naik, nah dia tuh belum sampai di sini gitu, dia belum sampai di sini tapi udah turun lagi gitu ya di dalam jangka waktu tertentu. Nah sebelum dia, kalau dia udah turun lagi kan berarti udah nggak efektif dong, karena kan dia belum mencapai batas standarnya nih. Supaya mencapai batas standarnya dia di boosternya dengan tadi yang vaksin keduanya, suntikan keduanya ini membooster, nah sampai dia mencapai batas standarnya. Itulah kenapa kita butuhnya 2 kali vaksin, karena itu dari clinical trial, dari percobaan, dari penelitian bahwa 2 kali vaksin itulah yang paling efektif untuk kita mencapai antibodi yang standar gitu, untuk melindungi kita gitu. Tapi jedanya kenapa harus 2 minggu? Sebenarnya kalau sekarang udah diseragamin kok, jadi udah nggak 14 hari lagi. Jadi baik kita yang non lansia, mungkin waktu zaman gue iya ya, maksudnya waktu vaksin nakes itu iya kita 14 hari. Tapi untuk yang lansia kan 28 hari rekomendasinya. Tapi sekarang baik lansia ataupun yang non lansia sekarang udah 28 hari. Kenapa ditetapkannya begitu ya tadi? Karena dari penelitian di peak-nya itu rentangannya itu 14 sampai 28 hari. Dia tuh nggak bisa naik nih, nggak bisa tembus ke batas standarnya ini gitu. Makanya dia butuh di booster supaya dia tetap ada di sini. Gitu. Ini semoga anak-anak IPS ngerti ya. Ya ampun sarkas. Maaf ya. Nggak boleh. Nggak boleh. Demo lagi, anak IPS demo. Jahat. Nanti aku di demo sama anak IPS. Maaf ya, enggak. Tapi saya coba nih, ini pertanyaan awam sekali nih. Berarti kalau vaksin itu tadi yang dimasukkan ke tubuh kita tuh apa? Yang jelas bukan susuk, bukan cacing ya, bukan minyak B2 juga ya, gitu ya. Ya biar enak. Biar enak. biar harum. Kalau minyak B2 makan pakai bakmi kok. Iya. Jadi kalau sebenarnya tipe vaksin itu kan macam-macam ya, ada yang kebanyakan sih memang protein si virusnya ini yang dilemahkan, yang dimasukkan ke dalam tubuh kita gitu ya. Kalau yang si vaksin COVID ini memang dibuat, ini memang virus yang dilemahkan nih yang akan masuk ke dalam tubuh kita. Begitu. Berarti coronavirus, berarti COVID-19-nya itu yang sudah ibaratnya digembukin dulu biar lemes, terus dimasukin. Kurang lebihnya gampangnya ya seperti itu. Kalau mau dijelasin lagi sih sebenarnya yang namanya virus yang dilemahkan itu kita akan jadi virus itu kan terdiri dari rantai-rantai protein. Betul. Jadi rantai-rantai protein ini yang ceritanya tuh kita para peneliti mengerjakan ini untuk dimodifikasi bagaimana caranya supaya
si sifat proteinnya ini tidak menjadi virus COVID yang menginfeksi saat ini nih, tapi dia menjadi yang apa ya? Menjadi cerenya lah ya, jadi lemah, versi lemahnya. Versi lemahnya inilah ceritanya tuh yang mau dimasukin ke dalam tubuh supaya ini kenalan gitu ya. Ibarat tuh rasanya seperti apa ya? Supaya dibully ya. Jadi masuk Ya, supaya dibully dulu, bener, supaya dibully dulu. Ini kan masuk kayak peloncoan anak baru gitu. Ya, Lu, siapa ospek. lu gitu. Jadi begitu datang rame-rame ya kan udah lu gitu ya. Tawuran lu gitu. Lu anak baru aja lu mau apa lu gitu. Di kepalanya Andrew kebayang DNA pas Spider-Man digigit laba-laba. Proteinnya berubah. Pusing. Proteinnya berubah. Ini imajinasi udah terlalu liar ya. Spider-Man biasa. Ya memang intinya sih ya supaya dia kenalan dulu lah gitu kan. Kenalan kan bermula dari kenalan PDKT dulu gitu kan, lama-lama semakin kenal, lama-lama baru bisa ditembak gitu ya. Baru bisa mengenal kata sayang. Benar. Baru bisa mengenal oh ini sayang gitu. Baru gitu kan. Semakin Jadi menyayangi COVID. Agak melenceng dari yang kita mau ya. Tapi memang musuh itu harus ditemenin, bro. Benar. Iya. Temenin dulu. Justru musuh itu nggak boleh dimusuhin. Kalau kata orang bijak kan, make your enemy is your closest friend. Ya. Itu jadi lo harus emang lo harus temenan sama COVID gitu. Benar. Jadi lo bisa kenal dia. Udah cukup. Ini art of war. Benar. Kalau lo jadi close friend-nya sama COVID, nanti lo bisa backstep si COVID-nya. Nah, kalau lo udah backstep dia kan lo udah kalah si COVID gitu. Kira-kira konsepnya gitulah ya, biar supaya gitu ya. antibody kita nih udah tahu lah musuhnya siapa ya. Kalau musuh nggak tahu tuh susah, Bro. Susah ngelawannya. Orang ini jadi udah tahu ya. Iya, sekarang udah tahu dengan dimasukkan virus itu versi lemahnya, makanya kalau versi kuat kaget kalah lagi ya kan. Nggak bisa tiba-tiba yang datang Darkseid kan nggak bisa ya, Bro Paul ya. Nggak bisa. Langsung kalah, langsung Justice League kalah kalau yang datang Darkseid. Datang Stephen Wolf dulu. Tunggu itu materi minggu depan, tolong. Ya kira-kira itu vaksin tuh sesimpel itu ya, sesimpel itu. Nah terus kenapa ada banyak merek dong? Kan ada yang kenapa ada banyak merek? Yang gua tahu Sinovac. Ya kan Sinovac itu yang paling populer lah ya. Paling hype. Ya paling terus hype. Pfizer atau Pfizer itu ya. Pfizer kan ininya ya, produsennya ya. Sama Sputniknya. Sputnik. Kok kayak pesawat Rusia? Dari Rusia. Ya. Oh iya. Ya, yang mau ke bulan itu Sputnik ya. Nah, itu kira-kira bedanya, maksudnya virusnya pasti sama-sama COVID kan? Terus sama-sama udah lemah nih. Nah, yang membedakan apa? Oh, oke, baik. Oke, aku kasih analogi yang paling gampang. Editor, tolong kata-kata ini tidak boleh diedit dan tidak boleh disensor ya. Yang ini pesan sponsor. Pernah minum apa namanya? Air mineral kan? Udah di-endorse aja kita ya. Iya, ini supaya endorsannya masuk ya. Ini sebenarnya ancang-ancang gitu. Kayak minta buat di-endorse. Biar kepikiran. Oh iya, gue bisa kepikiran lah ini gitu. Jangan cuman podcast sebelah aja yang di-endorse gitu. Kita juga butuh di-endorse gitu. Siap. Gimana? Kan pastinya pernah minum atau pernah beli air mineral dong, ya kan? Pernah. Tolong ini nggak boleh disensor ya. Tolong bukan jenis, tapi merek-merek air mineral ada Aqua, ada Fit, ada Le Minerale, ada Nestle, ada Prima, ada apalagi tuh, 8 Plus, whatever, banyak.
Ya, Wih, Ya, ada itu. Equil. Oh, ya. Wah, Banyak nih. Dua tang. Makin Iya. banyak. Sekarang saya tanya nih Pak, Bapak Ibu, nih, Bapak-bapak sekalian, saya tanya itu rasanya itu air putih itu, si air mineral itu apa bedanya? Oke Bro Andrew, itu konten berikutnya kita bedain aqua itu ya. Oh, baik. Kita siapin Maksudnya air semua mineral botolnya, kali. terus kita minum Oh satu iya, botol satu air kali ya. mineral. Kita minumin satu-satu, kita review bedanya apa. Bedanya apa gitu ya. Tapi Kalau Pesan lu sebutin ada belasan merek ya, berarti gue beli belasan botol dong. ya yang iya, ini aja lah, gue yang bingung apa? dah nge-review tuh botol. Ya ini tuh lumayan menceng. Oke, antivirus gimana? Ya, jadi maksudnya Vaksin. sama aja kayak air mineral gitu. Kita punya berbagai macam merek, tapi intinya satu kan, air mineral kan gitu. Yang membedakan mungkin kemasannya gitu ya. Terus misalnya ya si botolnya ada gambar gunungnya lah, botol yang bentuknya kayak apa sih, cekung cembung lah, apalah gitu. Ya itu yang Ya. membuat nilai jualnya ini. Ya sama aja. Sekarang tadi vaksin COVID itu bahan bakunya sama, cuman yang berbeda hanya si produsennya aja, dan setiap produsen akan memiliki mungkin ciri khas masing-masing gitu ya. Kayak Sinovac ini, menurut gue pribadi ya, kalau ini pendapat gue pribadi, kenapa Sinovac paling hype banget? Karena menurut gue Sinovac itu, gue nggak bisa bilang itu yang terbaik, tapi Sinovac itu paling mudah untuk disimpan gitu ya, penyimpanannya sangat mudah. Terus dari produsennya sendiri dia mass production banget gitu ya, sehingga memang saat ini Sinovac lah yang paling mudah untuk diakses bagi kita gitu ya, baik di Indonesia ataupun beberapa negara-negara di Eropa kan juga udah pakai Sinovac gitu ya. Jadi menurut gue itu yang menjadi keunggulannya si Sinovac, tapi bukan berarti merek lain kayak Moderna, Pfizer itu menjadi lebih jelek, ya enggak gitu. Mereka punya apa ya, quality-nya masing-masing. Seperti yang tadi gue bilang, air mineral juga ya begitu gitu. Cuman kan bahan bakunya ya sama, gitu aja. Gitu. Semoga bisa dimengerti ya. Mengerti. Terus ada yang ngomong nih, biasa kan namanya juga berita viral gitu, pasti ada yang nyebar hoax. Ada yang ngomong kalau ini tuh kayak kita dijadiin kelinci percobaan, dimasukin vaksin kita tuh kelinci percobaannya. Nah, gimana tuh? Coba dokter jelaskan. Mohon maaf nih Pak ya, kita ini bukan kelinci percobaan ya. Karena kita bukan kelinci, kita tuh manusia. Jadi harusnya kalau berita itu mau bilang ya, harusnya manusia percobaan, bukan kelinci Betul. percobaan. Jadi kita manusia percobaan ya. Mungkin gini Sa. Kalau gue boleh tambahin ya, pertanyaannya Andrew ya. Soalnya kan biasanya penelitian begini kan kalau di film-film kan, kebanyakan nonton film nih. Kebanyakan kan ada tahapan percobaan ya. Maksudnya untuk sebuah serum gitu kan, atau apapun lah ya, dicobain dulu, biasanya ke tikus dulu, terus kemana dulu sebelum uji coba ke manusia gitu. Nah, itu kan Betul. kayaknya butuh waktu yang nggak tahu sih berapa lama kan, kalau di film-film kan tiba-tiba udah dicobain semua gitu, cepet ya. Nah, ini kan COVID kan, kita kan kalau dilihat kan buru-buru juga gitu kan. Buru-buru juga karena di satu sisi waktu penelitiannya mungkin nggak cukup panjang. Terus di satu sisi COVID pandeminya harus diatasi segera. Nah, mungkin itu maksudnya Andrew, kayak jadi kelinci percobaan karena jangan-jangan belum dicobain ke kelinci, belum dicobain ke tikus, belum apa, total langsung ke manusia gitu loh. Jadi atau gampangnya kalau gua tambahin pertanyaan gua, kalau apa, sistem operation software atau apapun kan ada versi betanya ya. Baru sebelum ke versi aslinya nih, yang ibaratnya yang udah perfectnya gitu. Ada nggak sih vaksin itu versi betanya? Sorry, gue mau tambahin sedikit. Jadi corona itu sebenarnya ada 4 tipe. Ada 4 tipe. Ada alpha, beta, gamma, sama apa lagi lupa gitu loh. Nah, jadi mungkin yang versi alfanya ini yang kita dapetin sekarang, bukan begitu dokter?
Aduh, Alpha alfa, itu beta, berarti yang gamma, pertama ya. Satu lagi lupa. Alpha yang alfa, pertama, beta, omega yang omega. terakhir. Terakhir omega. Apa? Baiklah. Oke. Sebenarnya sih gampang untuk menjawab ini ya, gitu ya. Jadi bapak-bapak, kalau baca berita, tolong di sumber-sumber yang legit ya. Oke. Jadi tapi benar, aku setuju ya. Tadi kan Ko Mario bilang kalau sebuah vaksin, ya pokoknya sesuatu barang, apalagi ini kan medis ya, itu kan butuh penelitian yang mungkin panjang dan nggak mudah ya. Tapi fun fact ya, virus corona itu sendiri, ini virus corona ya, COVID itu adalah bentuk mutasi dari virus corona gitu. Virus corona ini sendiri sudah ditemukan di tahun 1952-1953. Jadi udah lebih dari 50 tahun lalu ya. Jadi berarti udah 70 tahun nih. Udah 70 tahun lalu nih kurang lebih ya, kurang lebihnya. Sehingga sebenarnya si coronavirus itu sendiri tuh udah melalui penelitian tuh yang panjang gitu ya, sampai dia menemukan mutasi yang saat ini kita sebut dengan COVID-19. Fun fact lagi ya, bahwa sebenarnya vaksin corona sendiri sudah dilakukan dan bahkan sudah didistribusi sama hewan. Jadi kalau misalnya teman-teman pecinta hewan ya, pecinta anjing, kucing, ya kalau ke dokter hewan itu kan ada suntik kutu lah, suntik rabies lah gitu ya. Nah, sebenarnya vaksin corona itu ada di hewan dan itu udah duluan jauh sebelum kita gitu. Memang virus coronanya beda dengan virus corona yang saat ini yang kita yang saat ini kita terima. Cuman virusnya sama nih. Cuman kan mutasinya yang berbeda. Gitu. Jadi kalau dibilang sebagai kita manusia percobaan, sebenarnya tidak, karena sebenarnya sudah prosesnya panjang banget, dan kalau misalnya untuk vaksin ya terutama ya, penelitiannya terus sampai dia bisa didistribusikan ke kita, ke manusia dan ke seluruh dunia, apalagi ini seluruh dunia ya, itu harus clinical trial-nya itu harus diupload, jadi harus di-input. Kalau di Amerika ya ada FDA, Food Drug Administration gitu ya. Terus kalau di WHO pun juga ada ya lembaganya sendiri, dan itu ada di CDC. Kalau setiap penelitian harus masuk di situ. Terus kita di Indonesia juga, kalau kita di Indonesia adanya BPOM gitu. Jadi di setiap per proses yang panjang itu, setiap administrasi itu ada, dan itu harus, dan kalau vaksin uji cobanya itu, apalagi sekarang udah zaman digital ya, uji cobanya harus dipublish. Jadi nggak boleh nggak. Jadi informasi ini sebenarnya bisa diakses sama teman-teman semua gitu. Kita udah bisa searching di Google gitu. Kita udah bisa searching jurnal-jurnalnya. Nah, ini website resminya juga selalu ada. Cek di WHO, cek di CDC, dan itu lengkap semuanya. Gitu. Jadi kalau dibilang manusia percobaan, enggak, karena prosesnya udah lama gitu. Kenapa ini bisa cepat? Ya karena kita mempercepat, karena kan yang kita teliti adalah mutasinya, bukan si virusnya lagi, tapi kan mutasinya nih, gitu. Itulah kenapa kita sekarang, loh kok setahun tiba-tiba udah muncul vaksinnya gitu. Oke, jadi kesimpulannya antara corona yang dari hewan dengan yang manusia ini berbeda ya? Mutasinya beda, jenis mutasinya beda. Jadi mereka sepupuan aja gitu ya? Sepupuan? Oh iya benar, sepupuan aja. Gitu. Mungkin itu dulu mak bapaknya gitu ya, kawin gitu, punya kakak adik. Nah kakaknya ini merantau kemana, nikah sama orang mana, adiknya ke belahan dunia mana, nikah sama mana gitu. Nah itu baru deh. Sama virus kali gua sama orang mana. Oh iya. Itu. Ya, gue baca sih itu, kan dia masih keluarganya SARS ya. Ya, SARS. Betul. Keluarganya SARS, Mas, ya. Yes. Maksudnya udah penelitian lama tuh, jadi penelitian yang SARS dulu tinggal dilanjutin gitu ya. Jadi nggak dari scratch banget lah ya kan. Ya nggak dari lembar kosong lah gitu ya. Oke. Gitu Bro Andrew, gimana tuh? Ya aja biar cepet. Gue rasa dia ini otaknya tadi lagi melayang-layang. Ini si Sasa ngomong apa ya? Tunggu ya. Gitu. Tapi gue cuma 1 kilobyte soalnya kok memorinya, jadi ya lo ngerti lah.
Tapi itu cukup menenangkan sih. Soalnya kalau gue mikirnya ya itu, gue takutnya ada ini kan versi beta gitu kan. Ntar tahu-tahu ada ya kan virusnya aja bermutasi gitu. Ntar dia bermutasi berarti kayak kejar-kejaran aja gitu virus sama antivirusnya gitu kan. Ya kita divaksin terus. Nah, ada nggak efeknya gitu? Efek samping karena kan gimana pun juga kita memasukkan benda asing ke tubuh kita gitu. Betul. Betul. Ya, itu Efek sih. samping dari si vaksin ini sendiri sebenarnya. Tapi kalau sampai detik ini ya, nah informasi seputar vaksin itu juga ada, maksudnya sudah di cover juga ya sama pemerintah. Jadi ya, dan sampai detik ini ya sudah ribuan orang yang divaksin gitu ya, bahkan kemarin terakhir gue vaksin ini beneran ya, ini beneran. Kemarin gue memvaksin gitu ya, nyuntikin orang usianya 102 tahun. 102 tahun. Ya, jadi aduh, udah di kursi roda, tua banget gitu ya. Mohon maaf saya juga lupa ya namanya siapa. Tapi usianya memang beneran setua itu gitu ya. Ada juga yang kemarin gue ketemu juga pasien 98 tahun ya. Dan itu divaksin nggak ada, maksudnya sampai detik ini sih fine aja gitu ya. Dan kebetulan memang ya gue nggak tahu ya apa memang mereka yang usianya tua ini juga menjaga kesehatannya dengan baik gitu ya. Tapi which is yang kemarin juga ada tuh di berita, kalau misalkan mau lihat di ininya apa namanya, di ininya Kemenkes, di Instagramnya Kemenkes tuh juga sempat diposting usia 98 tahun divaksin ya nggak ada masalah, memang nggak ada masalah gitu. Kalau bisa dibilang kemarin kan sempat ada tuh yang heboh banget, lihat nggak sih di berita yang kayak ada video disebar-sebarin orang habis disuntik terus mati. Itu ada beberapa video yang masuk ke dalam WA grup bapak dan ibu gitu ya. Nah itu kenapa tuh? Itu kenapa meninggalnya? Apa habis disuntik terus nyebrang jalan nggak lihat kanan ketabrak bus? Nah itu bisa jadi. Terang aja mati. Terang aja mati habis divaksin. Ya karena habis divaksin tiba-tiba dia ketabrak kereta, tabrak mobil. Ya. Sebenarnya sih memang maksudnya kalau setiap benda asing ada resiko pasti gitu ya. Salah satu resikonya tuh kayak resiko alergi gitu ya. Tapi kan alergi itu nggak ada yang tahu gitu. Sebagai contoh analogi ya, saya beri contoh analogi nih. Misalnya gue alergi seafood, gue alergi udang gitu. Gue nggak bisa makan udang. Tapi kan lu orang bisa makan udang. Nah, ada juga, ya kan maksudnya nggak, ya gue tahu dari mana kalau gue alergi udang. Ya ketika gue makan udang, gue gatel. Iya dong. Kalau gue nggak pernah makan itu, gue nggak pernah tahu kalau gue alergi udang kan. Betul. Gitu. Itu. Terus sempat kan juga ada bilang kok vaksinnya nanti ada efek samping yang heboh banget, terus nanti bisa bikin meninggal, bisa bikin mati gitu ya. Ada contoh alergi yang ekstrim. Kalau di luar negeri banyak nih. Orang alergi kacang. Pasti pernah lihat deh di film-film. Oh, iya. Orang alergi kacang itu bisa sampai sesak nafas. Betul. Sesak nafas, di sini kerongkongannya dia sebengkak dan akhirnya dia meninggal. Nah, pertanyaan gue adalah, apakah kacang bisa membunuh Anda? Bisa. Berarti bisa. Balik lagi ke itunya ya, ke orangnya ya, yang punya alergi atau enggaknya. Betul kok. Tergantung. Kacang itu bisa membunuh. Kalau yang bagi orang yang alergi. Lah, bagi lu yang kagak alergi sama kacang, lu makan aja. Nonton bola ya makan kacang, nonton Netflix ya makan kacang, kan gitu. Ya itu bakal terdengar aneh buat orang yang nggak alergi kacang ya. Benar. Iya kan, gitu. Sama aja. Nah, ketika lu suntik vaksin, yang di video ini, yang video yang tadi lu bilang kesebar itu, apa mereka alergi corona? Enggak. Itu apa namanya? Ini kecurigaan gue ya, cocokologinya gue ya, karena gue ngeliat itu kayaknya videonya juga nggak masuk akal. Itu kalau nggak salah masih ada di YouTube, kalian bisa searching sendiri deh. Itu nggak masuk akal banget soalnya, karena satu dia juga nggak nunjukin itu apa yang disuntikan, gitu ya. Jadi gue ya karena itu nggak jelas apa yang disuntikin gitu. Jadi gue bisa tahu dari mana kalau itu emang vaksin COVID gitu, karena dia kan nggak kasih.
dia cuman adegannya lu cuman ngomong oke ini gue habis disuntik terus tiba-tiba ya udah unfall aja gitu. Ya gue nggak tahu apa yang lo suntikin kok gitu. Nah, Maksudnya dia apakah langsung mati itu gitu? ya kalau di video itu kan kesannya kan dia langsung pingsan lah, terus kayak apa ya benar-benar menunjukkan reaksi alergi berat gitu yang tadi kayak gue bilang kayak orang alergi kacang ya menunjukkan. Tapi kan gue nggak tahu itu obat apa gitu kan. Dan itu juga video yang diambil dari mana gitu ya. Sekarang logika ya guys. Kecuali lu lagi nggak ada apa-apa nih ya. Lagi nggak ada apa-apa gitu ya. Gue rasa sih agak sulit untuk kayak lu beneran akan memvideokan sesuatu gitu. Gimana ya analoginya ya? Contoh deh, nih. Kalau ini bukan kalau misalkan lu bukan sesuatu yang konten ya, lu masuk daftar ke poliklinik ya, mau berobat lah ya sama dokter, nggak mungkin dong lu bawa kamera, bukan bawa kamera, lu bawa handphone, terus lu bilang, hai guys, aku sekarang mau berobat, ini dokter aku ya. Kalau lu nggak izin sama dia, lu nggak ngizin konten lah ya sama dia, nggak mungkin lu akan diizinkan kan, gitu. Ya, setahu gue juga nggak boleh kan? Ya, Nggak boleh. Ada undang-undang. Ada, ya. Nggak bisa. Nah, pertanyaan gue, apakah itu beneran real terjadi? Gitu. Lu bisa, maksudnya lu dikasih izin. Berarti kan kalau misalnya lu boleh ngerekam kejadian tersebut, tidak sengaja lah ya, tidak sengaja terekam kejadian tersebut, berarti kan lu sudah ada inform consent nih, lu sudah kayak ada izin nih, gue mau ngerekam nih prosesnya gue disuntik gitu kan, udah ada izin nih, lu udah ngomong nih sama petugasnya, gue mau apa ngerekam ya gitu ya, gue lagi berobat nih gitu kan. Kan seperti itu. Atau kalau misalkan orang-orang itu bilang, tapi kan bisa aja diambil dari CCTV. CCTV itu gambarnya sebagus apa sih gitu ya? CCTV paling bagus pun nggak akan bisa sedetail itu. Gitu. Angle-nya benar. Angle-nya mungkin CCTV enggak kan? Enggak gitu. Jadi menurut gua ya itu tadi ini bisa jadi lu terlalu banyak yang dibuat-buat gitu ya, terus kayak kalau ini nggak tahu deh, mungkin kalau teman-teman anak-anak editor mungkin lebih ngerti kali. Menurut gue sih editannya kasar ya, jadi kayak gue merasa kayak ada part-part yang sepertinya kayak lu potong sambung gitu loh. Gue sih ngerasa gitu, tapi gue nggak ngerti, gue tidak mengerti tentang dunia per editoran ya gitu ya, tapi gue merasa bahwa itu kok kayak fake ya gitu. Kayak ya udah kayak settingan aja gitu, sama seperti mungkin ya apa namanya ngeprank orang gitu loh. Video-video prank terasa seperti itu. Soalnya logikanya sih benar Dokter Sasa sih, soalnya gue pernah waktu itu mau videoin pas anak gue divaksin Bro Paul. Nah dia divaksin, gue mau videoin kan, maksudnya pertama kali disuntik gitu kan, ya benar-benar nggak tahu tuh, tapi dokternya bilang nggak boleh, dokternya bilang nggak boleh. Jadi kalau dokter yang benar harusnya tidak memperbolehkan ya. Ya memang sudah ada undang-undangnya. Iya, kalau itu sampai boleh berarti dokternya nggak benar. Karena emang sebenarnya tidak diperbolehkan ya gitu ya. Untuk memvideokan kecuali bisa diperbolehkan dalam rangka edukasi, itu boleh, tapi harus izin ya, maksudnya lo harus ngomong gitu, gue mau foto nih gitu ya, gue mau video ini, tujuannya apa gitu. Sampai kalau gue pribadi pun kalau di rumah, karena juga ada orang yang ada nih suatu ketika ya YouTuber gitu ya, sama seperti kita. Kebetulan dia nakes juga, tapi yaitu waktu itu mau mengabadikan, waktu itu awal banget vaksin itu turun gitu. Dia bilang tapi ya itu dia izin, maksudnya karena dia bilang ini kan untuk konten edukasi gitu, karena saya mau mengedukasi penonton saya. Oke. Udah dapat izin baru kita kasih gitu. Jadi boleh dalam kondisi tertentu dan tidak bisa semua tindakan ya. Kayak misalnya lu pasti pernah juga tuh kalau yang gue suka banget nonton Mata Najwa gitu ya.
Dan di salah satu episodenya si Najwa ini dia lagi ngulas tentang kehidupan rumah sakit penanganan pandemik mulai dari IGD sampai ke ruang rawat inap sampai ke ICU. Nah, itu kan pasti banyak banget kan, maksudnya rekaman-rekaman bagaimana pasien itu di bangsal, bagaimana pasien itu dirawat di ICU atau IGD-nya sehektik atau sekeraudit apa. Nah, itu kan juga termasuk yaitu dia bisa melakukan itu ya karena dia izin dulu gitu, nggak bisa sembarangan. Gua mau syutingnya di sini ya, jeng gitu. Kan nggak mungkin gitu seorang Najwa Shihab gitu, bikin konten yang istilah katanya tuh nggak sesuai sama aturan gitu. Jadi boleh untuk konten medis gitu, tapi dibatasin banget, tidak semua tidak semua tindakan, dan itu harus dengan izin gitu. Dan itu yang benar. Kalau misalkan ya makanya sih gue tidak bisa menyalahkan waktu Komario mungkin pergi ke dokter ya gitu, gue nggak bisa nyalahin gitu, nggak boleh ya untuk merekam gitu. Ya memang begitu gitu. Kalau lu mau melakukan itu, lo harus ada izinnya terlebih dahulu gitu. Iya. Izinnya itu izin tertulis atau izin apa nih? Biasanya tuh ada izin tertulis sampai ke direktur, setahu gue sih ya gitu. Ada izin sampai ke direktur, terus harus ada tanda tangan pernyataan bahwa ini untuk konten edukasi. Terus ada hal-hal yang beberapa tergantung ketentuan di rumah sakitnya juga. Ada kan hal-hal yang kayak bahwa bagian ini nggak boleh diliput. Terus ada dan sebelum dia di airing itu pasti harus dikasih dulu nih ke pihak si rumah sakitnya gitu kan. Lo oke nggak dengan konten ini gitu? Maksudnya lo oke nggak nih dengan apa yang mau gue publish nih? Gitu. Kalau lu udah oke, dua-duanya udah setuju, udah baru dia boleh airing. Setahu gue sih seperti itu ya. Karena memang agak ribet ya, dan semua pasti yang ada di dalam konten medical itu, kalau lu lihat pasti semua mukanya di blur, semua mukanya disensor, kayak dikasih item-item lah, kayak halo Ya. namaku Mawar gitu. Ya, namanya Mawar. Jadi buat masyarakat jangan langsung percaya ya kalau ada video-video begitu ya. Ya, gitu. Jangan langsung percaya gimana ya, memang sih ya kita sebagai masyarakat, sebagai netizen, gue sih percaya orang-orang Indonesia tuh udah pinter-pinter gitu ya. Gue sangat percaya dengan apalagi dengan kemajuan teknologi yang dengan saat ini gitu ya, dengan informasi bisa dengan cepat tersebar. Gue sangat percaya bahwa teman-teman pasti bisa menyaring mana yang kira-kira ini hoax, mana yang kira-kira ini nggak masuk di akal, mana yang kira-kira ini bisa kita terima gitu. Ya, smart people harusnya sudah semakin banyak lah ya, smart people. Healthy people, smart people punya sebelah. Ya, makanya punya sebelah udah makin banyak kan smart people kan. Iya. Sekarang harus banyak healthy people. Udah smart harus healthy. Iya, udah smart harus healthy. Gitu. Harusnya udah smart, harusnya healthy ya. Harusnya. Percuma kalau smart doang nggak healthy ya kan. Oke. Smartnya nggak bisa dipergunakan nanti. Jadi selain smart harus healthy. Saya mau nanya lagi, Sa. Kan walaupun kita sudah divaksin, katakan sudah divaksin lah ya, itu kenapa kita harus nerapin protokol kesehatan lagi? Bukannya dalam artian kita sudah divaksin itu sudah kebal? Pertanyaan yang sungguh luar biasa. Soalnya ini pasti orang-orang yang malas pakai masker. Sama. Jadi kenapa meskipun kita divaksin, tapi kita tetap harus protokol gitu ya. Karena vaksin itu nggak bulletproof. Artinya ya bahwa itu bukan kayak lo senjata rompi anti peluru yang lo nggak akan bisa kena. Gitu. Lo tetap akan bisa kena. Makanya kita harus tetap protokolin. Terus kalau gue tetap masih bisa kena, ya ngapain gue divaksin? Pasti nanti ngomongnya gitu dong. Nah, ya kan? Gitu. Yeah. Karena vaksin itu bisa meningkatkan, maksudnya bisa harapannya itu coverage ya kita dengan vaksin itu kita melindungi diri kita setidaknya menjadi 70% gitu loh. 70% dan kita tuh terlindungi. Jadi kemungkinannya lu untuk kena si COVID lebih rendah. Atau kalau misalnya lu kena COVID sekalipun,
Ya kalau lu kena COVID sekalipun itu setidaknya gejala lu tuh tidak berat gitu. Ini ada penelitiannya, baca ya di Israel. Ini jurnalnya Israel ya, jadi lu bisa baca, bisa searching. Jadi Israel itu dia Bahasa Israel dari tuh. bahasa Inggris kok, kebetulan ini bahasa Inggris. Bahasa Israel gue juga nggak ngerti apa ini. Kirain Gal Gadot. Ya, Kata saya Ya Gal Gadot. mungkin itu Gadot. ya. Israeli dia, Israeli. Waktu awal vaksin ini itu didistribusikan di Israel gitu ya, ada sekitar gue lupa deh, gue agak lupa ya, nanti kalian baca ya karena gue juga lupa, 4 atau 5 juta orang pertama yang divaksin di Israel itu, kurang dari 10 dari sekian juta penduduk yang divaksin, kurang dari 10% yang setelah vaksin terus terkena COVID gitu. Andai kata dia terkena COVID ini, ya ternyata gejalanya lebih ringan dibandingkan orang-orang yang tidak divaksin gitu. Ini penelitiannya mereka ya, bukannya. Jadi harapannya memang setelah kita divaksin, kita bisa melindungi diri kita lebih gitu ya. Tapi kan masih ada chance untuk lu kena gitu ya. Daripada lu macem-macem gitu ya, mendingan lu tetap ya cuci tangan, pakai masker, jaga jarak gitu ya, tidak berkerumun ya, akan lebih baik. Sepertinya sih menurut gue sih protokol ini akan menjadi gaya hidup baru kita gitu, menurut gue sih gitu. Makanya dinamakan new normal. Iya, makanya namanya jadi new normal gitu, karena sekarang contoh kecil aja, biasanya yang bawa hand sanitizer, tisu basah, atau yang kayak ya alkohol spray whatever itu hanya ada di tas perempuan. Sekarang di tas lo orang semua pasti ada hand sanitizer kan? Enggak, gue enggak. Gue tetap enggak. Tetap enggak. Karena gue jarang para keluar. lelaki pemalas. Gue juga sering cuci tangan. Tapi cari wastafel sama sabun ya kan gue. Wah, itu enggak. masih tiap tuh. Kalau gue enggak minta. Tapi kalau gue enggak, karena gue jarang keluar. Kalau gue sering cari wastafel, biasa cuci tangan pasti pakai sabun gitu kan. Ya, sekarang outdoor pun ada wastafel memang. Iya, sekarang outdoor pun ada wastafel. Maksudnya lihatlah bahwa ini kita memang udah sudah digiring kepada new normal. Tapi menurut gue ini salah satu sisi yang positif sih gitu ya. Bahwa gue senang banget gitu ya Indonesia bisa menerapkan ini, karena Indonesia sebenarnya di antara negara-negara lain, kita tuh salah satu negara yang mungkin terjorok gitu ya. Kita tuh negara jorok gitu. Nah, dengan lo adanya wastafel di mana-mana, lo bisa cuci tangan gitu ya. Lo beneran bisa cuci tangan, artinya lo meningkatkan higienitas gitu. Sehingga mungkin lebih nggak jorok aja sih. Itu sih menurut gue. Gitu. Jadi gue sangat senang, itu adalah suatu perubahan yang positif dari new normal. Tapi menurut gue ya, ini agak out of topic nih ya. Menurut gue, dulu di awal-awal gue jadi berpikir, dengan seringnya kita disuruh bercuci tangan lah segala macam ya, gue langsung ingat lagi tiba-tiba video-video iklan layanan masyarakat di mana di Afrika sana banyak anak-anak kecil yang kekurangan air bersih, kekeringan, bahkan bawa dirigen nyari air bersih aja susah banget gitu. Nah itu gimana Bro Paul? Gue tanya Bro Paul aja deh. Air orang cuci tangan ya itu buang-buang air loh, asli loh. Gue lihat orang nyuci itu nyala terus sambil sabun, airnya nyala terus gitu kan. Wah gila, lu bayangin itu sekarang begitu tuh lebih sering. Dulu aja udah dibilang nggak boleh buang-buang air kan. Iya, betul. Sekarang disuruh buang-buang air loh. Dengan tanda kutip lu rajin-rajinlah cuci tangan gitu kan. Berarti kan lu yang dulunya nggak ada pandemi itu cuci tangan, buang-buang air, sekarang lu suruh cuci tangan. Berarti kan sekarang lu suruh buang-buang air gitu loh. Betul. Tapi jujur ya bro, kalau gua itu kalau pakai wastafel, yang pasti kalau pada saat gua pakai sabun, airnya tuh gua matiin dulu. Jangan lu. Kalau itu berarti lu cukup sadar. Gue juga cukup sadar karena gue ingat video layanan masyarakat di Afrika itu, di mana latar belakangnya tanah gersang pecah-pecah ya kan, tanahnya retak-retak. Terus si bocah ini udah ya khas Afrika lah ya, hitam, kurus, busung lapar.
terus bawa jirigen kesusahan air gitu kan. Nah makanya gue cerita dulu. Jadi kenapa gue lakuin itu? Karena seperti yang gue bilang, gue juga kepikiran sama ceritanya dari Bro Mario nih, yang tentang orang-orang yang bukan cuma di Afrika ya, maksudnya banyak dari negara-negara lain juga banyak kekurangan air gitu loh. Nah dari situ gue coba untuk menghemat air gitu. Tapi kalau misalkan dilihat dari sudut pandang untuk orang lain yang tadi Bro Mario bilang buang-buang air, tapi bukan buang-buang air dalam arti medis ya. Ini buang air, bukan buang-buang loh. air. Jangan buang-buang air. Ya mungkin COVID nggak kena, kekeringan kena. Nah, makanya. Jadi mungkin dari situlah mungkin perlu banyak informasi lagi ya tentang bagaimana penghematan. Salah satunya kan air yang paling penting ya. Karena kan kalau kita jujur aja, kalau kita nggak makan sehari 2 hari mungkin kita kuat, tapi kalau kita nggak minum kan udah pasti sekarat, betul. Nah, mungkin itulah perlu informasi lebih lagi gimana caranya untuk mengedukasi untuk penghematan sumber daya alam yang dimana air ini gitu loh. Kalau dari gua pribadi gitu. Benar gitu. sih, benar. Kan? Mungkin dari Andrew ada tambahan. Soalnya tadi gue liat Andrew diem aja. Gue cuman mau nambahin, harusnya lu nanyanya ke gua kok, karena gua yang lu sebutin itu tipikal orang yang kalau cuci tangan ya airnya ngocor terus. Udah amat sabunan airnya tetap ngocor. Bagus. Tapi gue jadi kepikiran sih, ya benar juga sih, harusnya emang dihemat lah ya. Cuman kalau gua pribadi sih mikirnya air yang udah dipakai itu kan bukannya ada proses pembersihannya lagi gitu kan. Ya, jadi bisa dipakai lagi, tapi gue nggak tahu sih sejauh apa kita udah lakuin gitu kan. Ya. Penyaringan ya atau apalah itu. Masih gue cuma ngebayangin aja kalau gue jadi bumi gitu ya. Gue udah, wah sialan nih, gue virus manusia di tubuh gue udah terlalu banyak nih. My immune is coronavirus gitu kan. Terus gue serang ke manusia. Manusianya buang-buang air. Snap. Manusia buang-buang air. Terus tiba-tiba buminya tepok jidat. Salah bikin animasinya kayaknya nih. Tapi fun fact ya, melalui pandemik COVID ini, waktu kita kemarin tahun 2020 itu kan kita melakukan lockdown massal ya. Kalau kita di Indonesia bilangnya PSBB gitu ya. Tapi di negara-negara lain kan lockdown massal gitu ya. Dan India adalah salah satu kota yang kalau misalkan kita lihat ya, itu adalah salah satu kota dengan emisi tertinggi. Kalau gue agak lupa ya, dia tuh urutan keberapa. Seingat gue dia top 5 untuk negara dengan emisi tertinggi ya. Itu India, Cina itu emisinya tinggi karena memang orangnya banyak dan memang industrial banget mungkin ya. Jadi polusinya sangat tinggi. Tapi begitu kita menerapkan si PSBB ini atau lockdown ini, kan orang bekerja di rumah dan segala macam. Well, it proof bahwa tingkat emisi lu berkurang gitu. Dan itu mungkin salah satu yang mungkin efek. Ya itu ya, plus minus ya. Tadi kita buang-buang air. I mean, membuang air, bukan buang-buang air. Tapi di satu sisi lain, mungkin kita menyelamatkan ozon kita yang udah tipis karena polusi dengan kita tidak adanya kegiatan tadi ya, kan terutama dengan emisi kendaraan paling banyak, terus mungkin pabrik-pabrik juga banyak yang tutup sementara pada saat masa pandemik. Jadi mungkin tutupnya tidak lama, tapi berasa banget ya. Kayak gue berpikir bahwa ini teori konspirasi dalam pemikiran gue ya. Apakah jangan-jangan COVID ini itu ada untuk memulihkan bumi kita ya, yang ozonnya udah tipis gitu. Ini teori gilanya gue aja. Jangan dipercaya. Betul. Dan gue pernah foto langit itu waktu 2 minggu pertama PSBB ya. Itu langitnya biru banget. Iya. Cerah banget, bagus banget. Gue juga lihat. Itu benar-benar itu biru ya. Udah lama nggak lihat Jakarta langit biru ya. Iya, benar-benar bagus banget. Jadi benar-benar nggak kayak langit Jakarta biasanya. Iya. No filter ya kok, nggak pakai kamera bohong ya.
Enggak dong. Kita kan cuma pemula lah. Pemula kan nggak mungkin bawa kamera yang bagus lah, gitu kan. Ya. Tapi Nggak tetap mungkin pakai lensa tele. Lensa tele. tapi tetap air dibuang-buang, Bawang. Tetap Iya, bener. tetap dibuang. Tetap. Ya plus minus lah. Tapi ya mungkin itu PR bersama kali ya. Gimana caranya lo tetap bisa hemat sama air gitu. Tapi gue ngerti sih, maksudnya si Andrew tuh tadi ngomong ya air kan bisa diolah kembali gitu ya. Cuman kan membutuhkan proses yang amat sangat panjang gitu ya. Dan sampai detik ini tuh belum banyak dari dunia yang bisa mengelola sumber daya air yang besar, yaitu laut. Laut itu kan bisa diolah, airnya banyak gitu kan. Cuman kan cara mengolahnya sendiri belum sempurna lah gitu. Masih banyak tahap penelitiannya. Jadi mungkin gue bilang sih ini ya PR bersama, mungkin ya 20 tahun mendatang saat mungkin Doraemon benar-benar sudah ada gitu ya, sudah tercipta gitu kan, mungkin dia bisa mengeluarkan alat-alatnya. Benar Ya. juga, Doraemon. Blue gold. Yeah, water is a blue gold. Betul, Yes. So, penting itu. penting. Jadi baik lagi nih. Ini dari vaksin terus ke buang-buang air Doraemon. gitu. Ini mulai tidak berujung, saudara-saudara. Makanya ini sekarang mau nanya nih, kita balik lagi ke masalah si vaksin ini sendiri, karena banyak banget hoaxnya gitu loh. Salah satunya adalah si vaksin ini tuh bisa ngerubah genetik gitu loh. Ini yang dapat ya, tidak yang dari salah satu media yang Kalau cukup legit. Kalau yang gue cukup yang legit. pasti gue ingat bisa memperbesar. Wow. Toko yang besar. Andrew, Apa sah? Memperbesar Andrew apa? pengen Andrew. Luas saja. Memperbesar rasa percaya diri. Oh iya, memperbesar rasa percaya diri, itu maksudnya. Itu ada genetik. Well, kalau yang dibilang tadi mempengaruhi si genetik ya, mempengaruhi genetik itu mungkin, gue rasa kayaknya dia terinspirasi dari Spider-Man ya. Ketika lu digigit laba-laba, terus kan tadi kan si Komar itu bilang tuh ada DNA bermutasi, terus tiba-tiba jeng-jeng, I am a Titan gitu kan, tiba-tiba habis disuntik jadi Titan. Emang pandemi ini bikin kita semua sering nonton film ya. Tiba-tiba ada Netflix, Hotstar, HBO Go gitu. Jadi gue rasa sih ya yang jelas itu tidak ada hubungannya untuk merubah DNA. Jadi mungkin dia terinspirasi aja dari beberapa film tertentu yang dinonton di HBO, Disney, Hotstar atau Netflix gitu ya. Gitu. Dan tadi kalau bisa memperbesar yang ada di bawah kalian itu, gue rasa kalau memang itu beneran, Andrew pasti akan menjadi pelanggan pertama. Kayak, aku mau yang jadi yang pertama. Aku mau 3 kali. Gitu. Aku mau Biar 3 kali. Dia mau jadi pelanggan pertama, tapi yang daftar udah ribuan orang. Gimana dong? Dia tetap ngantri gitu ya. Tapi ini memang benar, tapi itu hoax yang kencang banget tuh. Tapi ini kesaksian beneran ya, gitu. Kebetulan kan yang sekarang nih saat ini kan vaksinnya kan untuk yang tahap kedua ini kan untuk vaksin lansia sama tokoh agama, terus tenaga pendidik sama ASN kalau nggak salah ya. ASN apa tuh? Aparatur sipil negara. Okay. Nah, PNS, para teman-teman PNS nih, karena kan roda ekonomi kan mau berputar gitu, jadi mungkin lebih dipentingkan pada yang mungkin pekerjaannya strategis lah ya, gitu. Ya. Nah, suami gue gitu ya, laki gue kan salah satu tenaga pendidik gitu ya, dia kan ngajar, jadi otomatis dia juga kecipratan nih, dapet vaksin juga gitu. Selama pengakuannya dia ya, ini kan dia udah divaksin nih gitu ya. Saat ini sih sampai detik ini kami masih bersama ya, masih tinggal bersama nih ya.
masih satu kamar, masih roommate lah ya gitu ya. Kalau dibilang memperbesar, tidak ada bedanya. Bener aja. Oh, nggak ada bedanya ya. Mungkin lu nggak pernah ngukur, Sa. Nah, penggarisnya itu loh, masih pas. Iya. Coba ambil meteran baju. Aduh, tapi udah Gue telat. ukur dulu ya, gue ukur dulu. Udah telat. Kalau lu ukur sekarang, ukur sebelumnya before nggak ada. Harusnya gitu ya, harusnya gue ukur before afternya ya. Iya. Gitu. Aduh. Bener Coba juga ya. Bro Paul ukur dulu sebelum vaksin. Jadi coba nanti Macam ini kan apa ini? bapak-bapak kan bertiga belum vaksin ya. Jadi kalau ini untuk membuktikan, jadi ini sebelum divaksin diukur dulu ya. Bener nggak nanti setelah vaksin? Lu sih kok ngomong berubah? gitu karena ada kita. Oke, langsung ukur. Langsung Semuanya lihat bawah. Ada Andrew di bawah gue. Waduh. Di bawah gue juga Andrew loh. Loh, kok urutannya salah? Gua, Iya, gue di atas di karena bawah gue gue yang di komputer gitu gue. ya. Kalau layar gue di bawah gue Andrew, di sebelah gue Paul. Oh, kalau gue bawah gue Andrew, baru samping sini gue Kopal. Berarti lo selalu di bawah, Andrew. Wow. Kalau di bawah. Oke, next. Oke, ini melebar lagi. Ini kayaknya topik malam. Nanti itu akan ada lagi. Topik malam itu nanti di sesi yang berbeda ya, teman-teman ya. Itu akan beda ya. Karena kalau topik malam itu, aduh, nggak cukup deh lu bahas cuma satu sesi, pasti panjang gitu ya. Di sini, mohon maaf ya. Ya, apalagi yang single kan cuma baju merah nih. Ya, yang single itu kan cuma baju merah. Sisanya kan ini semua udah berkeluarga nih. Iya, betul. Betul. Nah, itu nanti mungkin ada sesinya kita mengcoaching Lundru gitu ya. Gitu. Ya, benar-benar setuju. Demi konten rela lah. Budak konten. Sehingga Andrew nggak perlu repot-repot ngantri vaksin 4 kali. Seger banget tuh 4 kali. Artinya akan berkembang. Oke, balik lagi ke the topic guys gitu ya. Nanti kita makin Nah, masih lanjut nih Sa. Kita kan ngebahas beberapa tentang hoax yang ada ya buat meluruskan gitu. Ada yang ngomong vaksin ini tuh konspirasi lah, dia bilang katanya ada ditanam microchip katanya di dalam vaksin itu. Jadi disebar microchipnya masuk ke darah-darah kita. Nah, itu gimana? Anjir, canggih banget microchipnya, nggak usah saya jawab, itu gue yang jawab. Anjir, microchipnya keren banget tuh ukurannya. Kalau chocochip gue percaya soalnya. Keren banget. Kalau chocochip ya gue percaya. Sampai detik ini tuh kayaknya mungkin tadi ya, kalau Doraemon udah ada, mungkin bisa ya, gitu ya. Sekali lagi nih, kalau misalkan Doraemon sudah muncul ke dunia kita, mungkin si microchip yang bisa, microchip, nanochip, apapun itu, yang bisa larut ke dalam cairan vaksin, itu bisa ada mungkin. Tapi kan Doraemon udah ada sejak tahun berapa itu komiknya. Oh iya, dari gue kecil gitu ya, dari gue kecil gitu. Nah, cuman ya lagi-lagi ya, ini mungkin kebanyakan nonton serial-serial atau film-film yang science fiction maybe. Gitu. Karena sampai detik ini teknologinya untuk si chip-chip itulah ya, gitu ya, yang jelas bukan chocochip gitu ya, untuk larut di dalam cairan itu sih belum ada. Gitu, belum ada sampai saat ini gitu ya. Tapi mungkin 100 tahun mendatang maybe kita juga nggak pernah tahu sih gitu. Tapi sampai detik ini sih nggak ada, dan ya agak, kalau menurut gue sih agak nggak masuk akal ya gitu ya. Karena misalnya pokoknya lu disuntikin sesuatu atau lu makan minum sesuatu yang ada si microchip atau nanochip itu kan kayak agak nggak mungkin aja sih gitu. Itu aja sih menurut gue sih gitu. Agak nggak masuk akal aja gitu. Gue ngebayangin gitu, misalnya nih
kalau choco chip gue makan ya enak manis gitu ya. Tapi kalau misalnya ini nano microchip terus gue telan gitu ya, gue telan terus kayak masuk ke dalam perut gue, lambung gue kan asem. Berarti dia udah hancur dong duluan. Terus kalau misalnya masukin ke dalam suntikan darah kita kan berputarnya kan kencang banget itu di dalam situ gitu ya. Ibarat tuh kalau mobil racing tuh udah pasti lu sekali putaran jalan ya, satu kali putaran tubuh tuh pasti ban itu udah aus gitu. Udah pasti gundul tuh. Gue gak kebayang gimana caranya si nano microchip ini kalau misalkan masuk ke dalam peredaran darah dia bisa bertahan pada aliran darah yang begitu kencang tanpa rusak gitu. Jadi I don't know. Ya itu PR buat titipan ya, buat Marvel, buat DC, buat DreamWorks, Disney, apapun gitu ya, nanti tolong dibuat filmnya setelah ini. Coba itu gimana caranya? Keren sih, keren. Menonton tuh seru tuh kayaknya. Cobalah lagi Marvel, Disney, kalau kalian mendengarkan podcast kami gitu ya, coba di-translate ya, ini ada translatornya di bawahnya. Ya. Coba gitu bikin mungkin film-film yang imajinatif bagaimana si microchip nanochip ini berjalan-jalan di dalam tubuh. Tapi itu vaksin itu ada komposisinya sih, ada maksudnya kayak di kemasan makanan kan ada tuh komposisinya mengandung apa. Nah, kalau di vaksin tuh juga begitu, ada sedetail mungkin apa ada yang disembunyikan. Kayak kalau makanan kan di bawah berapa gram itu nggak dicantumin nggak apa-apa gitu. Kalau vaksin ini? Oke. Jadi kalau untuk ingredient vaksin pasti tercantum sih ya. Ini juga bisa diakses juga sih. Semua vaksin yang udah beredar di worldwide, sebenarnya setiap produsen itu sudah punya website masing-masing. Jadi kalian sebenarnya bisa akses sih. Gitu. Memang yang beda itu sih si aditifnya ini, memang maksudnya zat pembawanya, artinya si pengawetnya lah ya. Ya. Gitu. Tapi pengawetnya itu juga, ya tadi seperti yang gue udah pernah jelasin juga di awal, bahwa si pengawetnya, kan ya namanya juga vaksin ini udah clinical trial udah panjang, harus dipublish lah, harus diuji, dan segala macam. Ya, jadi kalau memang sudah didistribusikan, berarti dari lembaga yang berwenang juga udah menyatakan bahwa ini bahan kimia yang terkandung di dalamnya, jadi si pengawet yang terkandung di dalamnya itu adalah dalam kadar dan dosis yang aman, gitu. Jadi don't worry, be happy, gitu. Dan gue sih pernah baca ya, cuman gue memang jujur gue tidak membaca detail. Jadi di vial si vaksinnya itu ada ingredientnya ditulis kok. Cuman kayak mohon maaf saya karena saya bukan mata yang penglihatannya super banget gitu ya, itu tulisan tuh kecil ya. Pokoknya, nah si vaksin itu yang gedenya itu cuma tulisan expired kapan. Oh ya itu udah. Dan menurut gue kalau gue ya udah, yang penting itu nggak expired kan udah suntik aja. Nah, ngomong-ngomong, ngomong-ngomong masalah pengawet, ini ada yang ngomong kalau pengawet. Betul. Si vaksin ini mengandung formalin dan boraks gitu loh. Waduh, bakso dong. Nah, ya kan? Ya ngomongin makanan kok ntar lapar kita. Segini nih ya, rawan. Rawan ya. Boraks sama formalin, tahu sama bakso. Iya. Tahu, bakso gitu ya. Tiba-tiba ada gerobakan tek lewat gitu kan. Aduh, godaan deh nih. Tunggu, bang, beli dulu. Iya kan, food gitu kan. Dan next. Abang sekalian aja podcast di sini bang. Gitu. Bang ikutan kita podcast ya bang gitu. Gimana? Terus nanti dibilang sebut saja saya Mawar, saya penjual bakso borak. Gimana betul? Formalin dan borak. Okay. Ya, jadi gitu. Pastinya vaksin itu ada bahan pengawetnya. Itu sudah pasti. Gitu ya. Kalau enggak dia nggak bisa, maksudnya dia akan sulit untuk didistribusikan ke seluruh dunia dong gitu. Tapi pengawetnya tersebut jelas bukan formalin dan borak gitu ya. Kalau
formalin itu biasanya kita pergunakan sampai detik ini ya, sampai detik ini formalin itu masih kita gunakan untuk mengawetkan mayat ya saat ini gitu ya, untuk medical purpose lah gitu. Nah, ini menurut aku juga terlalu mengada-ngada ya gitu ya. Sekali lagi mungkin ada beberapa oknum-oknum tertentu yang mungkin merasa bahwa aku takut vaksin gitu ya. Jadi dia untuk melindungi dirinya sendiri sampai dia menyebarkan hoax tersebut gitu. Ya. Oke. Ini gampangnya aja saya. Berarti pengawet yang ada di vaksin itu kurang lebih yang kayak ada di makanan lah, yang bukan kayak formalin yang biasa dipakai buat mayat. Kurang lebih kayak gitu. Betul. Gitu. Jadi ya memang ini menurut gue sih sekali lagi ini terlalu mengada-ngada ya gitu. Dan pesan gue sih gitu ya buat teman-teman sih sebenarnya nggak usah takut untuk vaksin. Sekarang kan informasi tentang vaksin itu kan juga sudah bisa diakses luas kok gitu ya. Dan tolonglah sekali lagi cari yang sumber-sumber yang legit, sumber-sumber yang resmi. Jangan yang kayak lampu tip gitu kan, terus Instagram yang gosip yang nggak cocok dong. Masa lu cari informasi vaksin di Instagram gosip kan nggak mungkin gitu, kecuali lu nyari gosip selebritis ya lu cari itu di situ. Nah jadi ya sekali lagi ya harus legit gitu ya. Dan kita sambut gimana ya, menurut gua saat ini ya, pemerintah tuh menurut gue udah kasih kita privilege yang sangat baik gitu ya, di mana bahwa semua masyarakat, semua lapisan masyarakat berhak buat dapetin vaksin. Dan menurut gue ya, ini salah satu langkah yang baik menurut gue dari pemerintah untuk masyarakatnya. So, in the end sih, gue bener-bener encourage teman-teman supaya mau vaksin gitu ya, terlepas dari apapun yang sedang terjadi di dunia ini gitu ya, kalian harus tetap jaga kesehatan dan vaksin gitu ya. Kalau kalian ada sesuatu yang ingin ditanyakan, ada yang masih ada keraguan tentang vaksin itu, tanyain gitu ya, baca dari sumber-sumber yang legit gitu, sumber-sumber yang meyakinkan dan sumber-sumber yang resmi, bukan yang kayak lampu pip gitu ya, atau ya akun-akun Instagram gosip, ya janganlah gitu. Kalau lu mau nyari gosip selebritis, ya lu di akun gosip nggak apa-apa. Kalau cari info vaksin ya jangan dari situ gitu. Itu aja sih teman-teman, dan gue harap setelah tayangan ini gitu ya, teman-teman mungkin bisa lebih tergugah dan lebih nggak takut lagi buat dapetin vaksin atau buat terima vaksin. Kalau kalian masih ada pertanyaan, silahkan komen di bawah ini. Ya, jangan lupa subscribe juga channel kita. Ya, semua pertanyaan teman-teman pastinya akan kita bales kok. Jadi don't worry, be happy, stay safe, stay healthy. Oke, thank you kalau gitu sudah hadir Sasa, Mario. Thank you Dokter Andrew. Sasa. Gua sekarang positif mau vaksin. Tadinya dari yang tadinya takut versi beta, ya kan? Sekarang kita vaksin. Kita tunggu dapat giliran. Thank you banget. Thank you banget Healthy People informasinya. Thank you banget untuk Healthy People yang udah dengar. Jadi sampai sini informasinya. Thank you Healthy People semua. Sampai sini dulu, sampai ketemu di next episode. Gua Paul. Gua Mario. Gua Andrew. Sampai ketemu lagi. Ciao. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Bye.